Bertemu kembali bersama Miss Maria. Kali ini Miss akan mengajak kalian untuk membahas tema 4, sehat itu penting. Subtema 1 yaitu tentang peredaran darahku sehat, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita masuk materi, tujuan dari pembelajaran adalah supaya siswa dapat memahami peredaran darah manusia. Yang kedua, siswa mampu mengetahui perbedaan peredaran darah pada hewan. Yang ketiga, siswa dapat memahami pengertian pantun dan ciri-cirinya. Yang keempat, siswa mengetahui perbedaan tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Yang pertama, organ peredaran darah dan fungsinya. Sistem peredaran darah atau yang dalam dunia medis dikenal dengan sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Jantung dan pembuluh darah. Bagian-bagian dari jantung, yaitu aorta, merupakan arteri terbesar. Bilik kiri fungsinya memompa darah yang kaya O2 ke seluruh tubuh. Serambi kiri fungsinya mengalirkan darah kaya O2 dari paru-paru ke bilik kiri. Serambi kanan fungsinya mengalirkan darah kaya CO2 dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Kemudian bilik kanan fungsinya memompa darah kaya O2 ke paru-paru. Nah, jenis-jenis pembuluh darah. Yang pertama ada arteri, yaitu pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Kemudian pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Yang ketiga adalah pembuluh darah vena, yaitu pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Perbedaan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Yang pertama, pada pembuluh darah arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena terletak dekat permukaan tubuh atau tampak kebiru-biruan. Pembuluh darah arteri dinding pembuluh tebal, kuat dan elastis, sedangkan pembuluh darah vena dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Yang ketiga, aliran darah berasal dari jantung. Pembuluh darah vena, aliran darah menuju jantung. Yang keempat, pembuluh darah arteri denyut terasa atau seirama denyut jantung, sedangkan pembuluh darah vena denyut tidak terasa. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran, yaitu peredaran darah kecil dari aorta menuju ke kapiler seluruh tubuh, kemudian ke pembuluh vena atas dan bawah, lalu ke serambi kanan. Dari aorta juga pada peredaran darah besar menuju ke aorta. Kemudian peredaran darah kecil dari bilik kanan menuju ke arteri paru-paru, menuju ke paru-paru, lalu ke pembuluh darah vena paru-paru, dan yang terakhir ke serambi kiri. Nah, darah merupakan susunan dari plasma darah dan sel-sel darah. Fungsi darah sendiri yang pertama adalah mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Itu dilakukan oleh plasma darah. Yang kedua, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dilakukan oleh sel darah merah. Kemudian yang ketiga, membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh, dilakukan oleh sel darah putih. Dan yang terakhir, menutup luka, itu tugasnya oleh keping-keping darah. Kemudian
kita ke peredaran darah hewan dan fungsinya. Peredaran darah hewan dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah tertutup dan yaitu darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Sedangkan peredaran darah terbuka yaitu darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih lambat. Jadi bedanya kalau tertutup itu darah selalu berada di pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Sedangkan peredaran darah terbuka, darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih lambat. Kemudian ada beberapa sistem peredaran darah pada hewan. Serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka, mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan, namun tidak dapat mengangkut oksigen. Serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah. Struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Yang kedua adalah cacing. Memiliki sistem peredaran darah tertutup. Cacing memiliki pembuluh darah dan jantung pembuluh. Jantung cacing memompa darah dari jantung menuju pembuluh darah bagian atas, lalu ke bagian bawah, lalu ke seluruh tubuh. Ikan, sistem peredaran darahnya tertutup. Karena jantung ikan memiliki dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Bilik memompa darah ke arah insang untuk mengambil O2 lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Serambi kemudian menerima CO2 dari seluruh tubuh. Kemudian yang keempat adalah amfibi, memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung amfibi memiliki tiga ruang, yaitu dua serambi dan satu bilik. Darahnya kaya akan O2 dari paru-paru bercampur di dalam bilik dengan CO2 dari serambi. Darah kaya O2 kemudian dipompa ke seluruh tubuh dan darah kaya CO2 dipompa ke paru-paru. Kemudian yang terakhir adalah hewan reptilia, burung dan mamalia. Memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung reptilia, burung dan mamalia memiliki 4 ruang seperti manusia, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Pada jantung reptilia, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna sehingga terjadi percampuran darah kayak O2 dan CO2. Adapun pada burung dan mamalia, 2 serambi dan 2 bilik terpisah sempurna. Kemudian kita ke mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang pantun. Berdasarkan artinya, pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Nah, berdasarkan istilah lain, pantun adalah salah satu bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Ciri-ciri dari pantun sendiri adalah bersajak AB-AB, terdiri atas 4 baris dalam 1 bait, kemudian setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata, terdiri atas 2 bagian yaitu sampiran pada baris pertama dan kedua, dan isi pada baris ketiga dan keempat. Itu ciri-ciri dari pantun ya anak-anak. Kemudian, Miss akan memberikan contoh dari pantun. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, pada baris pertama dan kedua itu disebut dengan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Kemudian, macam-macam pantun. Pantun ini ada dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan isinya kemudian ada pantun teka-teki. Ketiga, pantun nasihat. Yang keempat adalah pantun kiasan. Jadi, pantun berdasarkan isinya ada 4 jenis, pantun jenaka, teka-teki, nasihat, dan kiasan. Kemudian, macam-macam pantun berdasarkan usia.
ada pantun anak-anak, ada pantun orang tua, dan pantun orang muda. Ya, jadi berdasarkan usianya ada 3 jenis pantun dibedakan, yaitu pantun anak-anak, orang muda, dan orang tua. Kemudian kita beralih ke muatan pembelajaran SBDP. Kali ini diingatkan kembali pada tema 4, kita akan membahas tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Sebelumnya, di tema-tema sebelumnya, Miss sudah berikan perbedaan antara tangga nada mayor dan minor. Miss akan mengingatkan kembali ciri-ciri lagu bertangga nada mayor, yaitu dinyanyikan dengan riang gembira, dinyanyikan dengan penuh semangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Kemudian memiliki pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kemudian lagu bertangga nada minor dinyanyikan dengan khidmat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan A. Memiliki pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, dari perbedaan tangga nada mayor dan minor tersebut, Miss berikan contoh lagu bertangga nada mayor. Contohnya, Hari Merdeka, Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Gundul-gundul pacul, Manuk Dadali, Lir ilir, Naik becak, naik delman, cicak-cicak di dinding. Kemudian, contoh lagu bertangga nada minor, yaitu Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, Bubui Bulan, Bole Lebo, Syukur, dan Apuse. Nah, anak-anak, itulah materi yang dapat Miss sampaikan pada pembelajaran kali ini. Dari materi yang sudah kita pelajari, Miss ada tugas untuk kalian, yaitu buatlah satu pantun sesuai dengan ciri-ciri pantun yang benar, seperti yang sudah Miss jelaskan tadi di depan. Kemudian, setelah kalian selesai membuat satu pantun tersebut, videokan hasilnya. Ya, kalian mengucapkan pantun tersebut dan di video, kemudian kirimkan video tersebut ke wali kelas masing-masing. Ingat anak-anak, kreativitas kalian dalam mengerjakan tugas sangat Miss dan Mister hargai. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.